Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feniata Rafrida dengan NPM 24610134. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas UAS mata kuliah Manajemen Keuangan 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Febrianto SEMM. Mengenai analisis leverage, khususnya perhitungan Degree of Operating Leverage atau DOL dan Degree of Financial Leverage atau DFL. Baik, langsung saja kita masuk ke hasil perhitungannya. Nah, saat ini merupakan tahap awal, yaitu menghitung laporan laba rugi sederhana yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk mencari nilai DOL dan DFL. Data pertama yang diketahui adalah penjualan bersih. Karena 3 digit terakhir NPM saya adalah 134, maka sesuai petunjuk soal, penjualan bersih yaitu menjadi 134 juta. Kemudian diketahui biaya operasi variabel yaitu sebesar 15 juta rupiah dan biaya operasi tetap sebesar 5 juta rupiah. Langkah pertamanya adalah menghitung total biaya operasi. Total biaya operasi diperoleh dari penjumlahan biaya operasi variabel dan juga biaya operasi tetap. Jadi 15 juta ditambah dengan 5 juta adalah 20 juta rupiah. Setelah memperoleh total biaya operasi tadi, langkah berikutnya adalah menghitung EBIT atau Earning Before Interest and Tax, yaitu laba sebelum bunga dan pajak. Rumusnya adalah penjualan bersih dikurangi oleh total biaya operasi. Jadi 134 juta rupiah tadi dikurangi oleh 20 juta rupiah yang menghasilkan 114 juta rupiah. Artinya sebelum perusahaan membayar bunga pinjaman dan pajak, perusahaan memperoleh laba sebesar 114 juta rupiah. Nah, selanjutnya diketahui bunga pinjaman yaitu sebesar 250.000. Untuk memperoleh EBT atau laba sebelum pajak, maka EBIT dikurangi bunga pinjaman. Perhitungannya adalah 114 juta tadi dikurangi oleh 250.000 sehingga diperoleh EBT sebesar 113.750.000. Setelah itu dihitung pajak penghasilan sebesar 40%. Pajak diperoleh dengan mengalihkan EBT dengan tarif pajak. Jadi 40% dikalikan dengan 113.750.000 yang menghasilkan 45.500.000. Kemudian dihitung EAT atau laba setelah pajak nih. Nah, caranya adalah dengan mengurangi EBT tadi dengan pajak sehingga 113.750.000 dikurangi dengan pajak tadi sebesar 45.500.000 yang menghasilkan 68.250.000. Selanjutnya, perusahaan memiliki kewajiban membayar dividen saham preference sebesar 150.000 rupiah. Nah, laba yang tersedia bagi pemegang saham biasanya diperoleh dari EAT dikurangi dividen saham preference. Jadi 68.250.000 dikurangi dengan 150.000 yang menghasilkan 68.100.000 rupiah. Sedangkan nilai EPS atau earning per share itu pada soal sudah diberikan sebesar 10.000 rupiah. Jadi tidak perlu dihitung kembali ya teman-teman. Nah, data inilah yang nantinya akan digunakan untuk menghitung nilai DOL dan DFL. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan Degree of Operating Leverage atau DOL ya teman-teman. Nah, DOL digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan penjualan yang mempengaruhi laba operasi atau EBIT. Semakin tinggi nilai DOL berarti semakin sensitif laba perusahaan terhadap perubahan penjualan. Rumus DOL adalah penjualan dikurangi oleh biaya variabel kemudian dibagi dengan EBIT. Langkah pertama yaitu mengurangi penjualan dengan biaya variabel. Biaya penjualan yaitu sebesar 134 juta rupiah dikurangi biaya variabel yang sebesar 15 juta rupiah sehingga diperoleh hasil 119 juta rupiah. Selanjutnya hasil tersebut dibagi dengan EBIT sebesar 114 juta rupiah dan hasil akhirnya adalah 1,04. Jadi nilai Degree of Operating Leverage adalah 1,04. Artinya apabila penjualan meningkat
sebesar 1%, maka laba operasi atau EBIT akan meningkat sebesar 1,04%. Sebaliknya, apabila penjualan turun sebesar 1%, maka EBIT juga akan turun sebesar 1,04%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlalu bergantung pada biaya tetap operasional, sehingga resiko operasionalnya relatif rendah. Nah, selanjutnya adalah perhitungan Degree of Financial Leverage atau DFL. Berbeda dengan DOL, DFL ini digunakan untuk melihat seberapa besar perubahan EBIT mempengaruhi laba per lembar saham atau EPS. Rumus yang digunakan adalah EBIT per EBIT dikurangi bunga pinjaman dan dividen saham preferen yang telah disesuaikan dengan pajak. Sebelum menghitung, terlebih dahulu dihitung nilai dividen saham preferennya setelah menyesuaikan pajak. Perhitungannya yaitu 150.000 dibagi dengan 1 dikurangi tarif pajak sebesar 40%. Nah, 1 dikurangi 0,4 sama dengan 0,6, sehingga hasilnya adalah Rp250.000. Selanjutnya, angka tersebut dimasukkan ke dalam rumus bersama bunga pinjaman sehingga menjadi 114 juta rupiah dibagi dengan 114 juta rupiah dikurangi 250 juta ribu dikurangi 250.000 rupiah, hasilnya adalah 113.500.000 rupiah. Kemudian hasil akhir pembagian antara 114 juta rupiah dengan 113.500 rupiah adalah senilai 1,00. Artinya setiap perubahan EBIT sebesar 1% akan menyebabkan perubahan EPS sebesar 1% dengan arah yang sama. Nah, nilai DFL yang mendekati 1 menunjukkan bahwa penggunaan utang perusahaan masih relatif kecil, sehingga resiko keuangannya juga pun masih rendah. Nah, berdasarkan perhitungan yang telah kita lakukan tadi, diperoleh nilai Degree of Operating Leverage itu sebesar 1,04 dan Degree of Financial Leverage-nya adalah sebesar 1,00. Nilai DOL ini menunjukkan bahwa perubahan penjualan memiliki pengaruh terhadap perubahan laba operasi atau EBIT, sedangkan nilai DFL menunjukkan bahwa perubahan EBIT mempengaruhi laba per lembar saham atau EPS. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki tingkat leverage operasi dan leverage keuangan yang relatif rendah. Artinya perusahaan tidak terlalu sensitif terhadap perubahan penjualan maupun perubahan laba operasi, sehingga kondisi keuangannya pun dapat dikatakan cukup stabil dan resiko yang ditanggung perusahaan juga relatif rendah. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai analisis leverage pada mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Saya berharap penjelasan ini dapat memberikan gambaran mengenai proses perhitungan DOL dan DFL serta bagaimana menginterpretasikan hasil yang diperoleh. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan penyampaian maupun perhitungan. Happy for watching guys. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.